teman-teman. Alhamdulillah aku baru banget beres dari Sinkronus Latsar CPNS tahun 2021. Sebentar lagi aku bakalan aktualisasi di instansiku. Nah, aku menyempatkan diri untuk berbagi cerita ke teman-teman dari pengalaman aku SKB Perikanan di tahun kemarin. Jadi kebetulan aku lulusan CPNS tahun 2019, yang tes SKB-nya itu kepending nggak karena kita dalam pandemi waktu itu, jadi tapi kita tetap tes pada tahun 2020. Khususnya aku ngambilnya itu di perikanan. Jadi banyak banget sebenarnya sebelumnya itu DM yang masuk ke sosial media aku nanyain gimana tips belajar SKB-nya, terus apa aja yang harus dipelajari. Teman-teman, jadi sebelumnya kita itu kan di perikanan itu nanti ada 2 formasi. Teman-teman harus tahu dulu, ada yang namanya jabatan pelaksana, kemudian ada jabatan fungsional. Jadi ketika kita akan belajar materi-materi SKB, kita harus tahu dulu nih, jabatan yang akan kita lamar ini masuk ke dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Nah, untuk taunya itu teman-teman bisa search di webnya menpan.go.id, atau teman-teman bisa, kalau misalnya belum tahu sama sekali, teman-teman bisa lihat di berbagai akun YouTube, banyak kok yang ngejelasin tentang bedanya jabatan pelaksana, bedanya jabatan fungsional, bagaimana kita tahu apakah formasi yang kita lamar itu termasuk jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Kemudian kalau misalnya kita nanti udah tahu, jadi kita ada patokan nih, karena kan di dalam jabatan fungsional atau pelaksana tersebut nanti ada ada indikator, maksudnya ada indikator kerjanya itu apa aja. Dan kalau untuk khusus di jabatan fungsional itu dia nanti ada peraturannya tersendiri. Jadi nanti kita mengembangkan bidang yang akan kita pelajari atau materi yang akan kita pelajari itu dari peraturan tersebut. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman membutuhkan, aku bakal sematkan linknya itu di description box. Jadi teman-teman, sayangnya untuk jabatan pelaksana itu nggak kayak di jabatan fungsional. Itu kan dia ada satu peraturan atau nomenklatur khusus yang menjabarkan tentang jabatan tersebut. Sementara kalau jabatan pelaksana itu nanti kita bisa ngambil kisi-kisinya dari jabatan fungsional yang masih satu rumpun sama jabatan kita. Aku tuh sempat baca kalau misalnya masuk ke dalam jabatan fungsional itu kayak analis budidaya atau analis hama dan penyakit ikan. Sementara aku waktu tahun kemarin itu masuknya ke dalam jabatan pelaksana. Jadi aku bener-bener ada kesulitan sih sebenarnya nyari materi apa aja yang harus aku pelajarin. Nah, nanti kalau teman-teman sudah menemukan formasi yang teman-teman lamar itu masuk ke jabatan mana, udah tahu aturannya itu ada di Permenpan RB nomor berapa, teman-teman tinggal baca terus klasifikasikan deh kira-kira berdasarkan tupoksinya atau fungsi dari jabatan tersebut itu mengarah kemana. Dan jujur untuk pengalaman aku pribadi kemarin di tes SKB tahun 2021 itu bentuk soalnya adalah teknis banget, yang menurut aku sebenarnya itu adalah dasar. Kalau misal yang membuat banyak yang gagal itu ketika gagal fokus belajar, teman-teman. Misalnya nih kayak aku kemarin, aku itu sempat fokus belajarnya itu di bagian konservasi karena aku kira kalau misalnya ngelihat dari jabatan aku ini itu lebih ke konservasi, tapi ternyata soal yang keluarnya itu adalah full soal-soal tentang penangkapan ikan gitu. Tapi untungnya aku sempat belajar dasar-dasarnya aja, dan ternyata alhamdulillah keluarnya itu ya kayak dasar-dasar aja, kayak yang misalnya jenis alat tangkap, kemudian tentang kapal, yang kayak gitu. Nah, untuk tips belajarnya sendiri itu sebelumnya aku itu klasifikasikan dulu. Pertama kan aku tulis dulu nih di buku nama jabatan atau nama formasi yang aku lamar, kemudian aku tulis dulu fungsinya apa, kemudian aku cari dulu peraturan yang mengaitnya itu tentang apa, terus nanti aku bikin deh target belajar. Misalnya kayak aku tuh pengen tahu yang pertama tuh tentang alat tangkap ikan, aku cari dulu peraturan yang ada, mata kuliah yang ada mengenai alat tangkap ikan, terus aku target nih
berarti aku harus belajar ini atau aku harus membaca ini dalam waktu misalnya itu 2 hari atau 1 hari. Kemudian nanti ganti lagi aku akan fokus ke misalnya jenis alat bantu penangkap ikan, atau misalnya aku akan fokus lagi ke jalur penangkapan. Pokoknya yang berhubungan dengan yang tadi aku catat di awal, seperti itu. Nah, untuk tipsnya sendiri, aku itu ikut grup Telegram, aku baca-baca informasi-informasi terkini, terus aku sama teman-teman aku saling sharing, aku bikin soal-soal. Abis itu nanti jadi misalnya aku bikin soal, kemudian temen aku juga bikin soal, kita saling try out bareng kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita belajar sendiri, apalagi kalau misalnya kita ambil itu jabatan pelaksana yang nggak terlalu spesifik kayak jabatan fungsional, untuk aturan untuk peraturannya itu rada sulit. Jadi aku berusaha bukan bekerja kelompok sih, maksudnya berusaha kita itu membuka wawasan seluas-luasnya, nggak cuma aku belajar sendiri aja, tapi aku juga sharing sama teman-temanku materi-materi apa yang harus kita pelajari, dan membuat tryout antar kita aja gitu. Misalnya hari ini aku bikin soal 10 soal, temenku bikin soal lagi 10 soal, habis itu nanti kita saling tukar soal lah untuk diisi sama-sama kayak gitu. Terus dan itu juga aku sempat ikut salah satu web belajar SKB, tapi itu belum ini ya, kalau aku waktu itu belum puas banget karena emang bener-bener soalnya itu jauh ya, karena kan kalau untuk perikanan itu kan kita ada fokusnya sendiri ya, nggak bisa karena jenis soalnya itu aku bukan dapat yang perikanan umum, tapi kalau kayak untuk jabatan pengawas perikanan mungkin dia dapat soal-soal perikanan umum kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu dulu nih fungsi kerja kita itu untuk jabatan yang kita lamar itu kemana. Jadi jangan sampai karena panik terus belajar semuanya, tapi pada akhirnya semua yang karena udah terlalu banyak jadi kita belajar semuanya tapi nggak ada yang nempel kayak gitu. Justru kalau pas aku lihat soal di tahun kemarin itu tuh dia itu dasar, kemudian tipe soalnya itu nggak yang panjang-panjang ya, itu kalau aku pribadi ya, nggak soal yang panjang-panjang kayak cuma misalnya yang alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan ini adalah kayak gitu sih teman-teman. Cuma yang jadi masalah kalau kita gagal fokus belajar dan kita nggak tahu materi dasar apa yang harus kita kuasai, nah itu yang bikin kebanyakan teman-teman jadinya bisa gagal di tahap SKB. Teman-teman juga bisa lihat contoh-contoh soal yang aku bikin di YouTube aku itu, tapi aku nggak mau ngebocorin maksudnya soal apa yang aku dapet, tapi aku cuma bisa ngasih tunjuk kalau soalnya itu bentuknya seperti ini, terus yang harus kita pelajari itu yang kayak gini gitu. Karena kalau misalnya aku sebutin langsung, misalnya aku dapat soal tentang ini, itu sama aja aku nggak menjaga integritas aku sebagai ASN, karena itu akan berdampak panjang. Mungkin teman-teman juga akan ngerti, tapi aku selalu terbuka kalau bisa ada teman-teman yang mau sharing, mau nanya materi apapun, nanti sebisa mungkin aku pasti cari. Makanya aku selalu nuangin dalam YouTube aku itu soal-soal teknis, terus aku bagi-bagi lagi. Kalau misalnya teman-teman mau belajar budidaya, dasarnya ini. Kalau misalnya teman-teman mau belajar penangkapan, dasarnya ini. Meskipun itu masih jauh banget dari kata sempurna, tapi seenggaknya teman-teman terlatih gitu untuk menjawab soal. Karena ketika kita cuma baca-baca aja, tapi kita nggak berusaha untuk menjawab soal-soal kayak gitu, kita juga bisa bingung gitu pas nanti di saat ujiannya. Oke, jadi pada akhirnya aku mau simpulin untuk teman-teman. Yang pertama adalah yang aku bilang tadi, cari tahu dulu jabatan kita itu masuk ke jabatan fungsional atau pelaksana. Yang kedua, teman-teman harus cari aturan yang berkaitan sama jabatan yang akan kita lamar. Ketiga, teman-teman bikin list materi yang kira-kira sesuai sama jabatan yang akan kita lamar berdasarkan tadi ya aturan di Kemenpan RB sendiri. Yang keempat, teman-teman bisa pakai metode belajar aku, misalnya kayak bikin grup belajar sama teman-teman sendiri, sama teman-teman yang sama perikanan, kemudian berbagi, saling membuat soal, kemudian saling sharing. Maksudnya sharingnya dalam hal positif ya, bukan berarti sharing FR kayak gitu, enggak, tapi kayak sharing hasil kita baca, kita bentuk lagi dalam soal, kemudian kita saling try out sama teman-teman. Atau
terus teman-teman bisa juga ikut grup Telegram Perikanan, jadi banyak info-info terupdate di sana, terus banyak peraturan-peraturan terupdate di sana. Terus intinya bentuk soalnya itu adalah, kalau aku pribadi kemarin dapat yang full teknis, bener-bener full. Kalau aku kemarin dapatnya tentang penangkapan semua, teknisnya itu sampai ke kebutuhan air tawar, pokoknya yang benar-benar teknis dalam kegiatan penangkapan ikan. Habis itu bentuk soalnya itu pendek-pendek sebenarnya tapi dasar. Terus jangan panik, jangan semuanya ingin dipelajari. Oke, ingin dipelajari nggak apa-apa kalau hanya sekedar baca-baca untuk misalnya perikanan umum seperti itu ya, kalau misalnya di jabatan pelaksana. Tapi jangan panik dan ingin menguasai semuanya sampai akhirnya ambyar. Lebih baik kalau menurut aku tuh benar-benar fokus ke jabatan yang kita lamar, banyak-banyak baca literatur yang ada, terus dengerin pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang udah SKB sebelumnya, buka wawasan seluas-luasnya, buka pertemanan seluas-luasnya. Jangan karena kita berambisi kita harus lulus, kita jadi menutup diri, belajar sendiri, pusing sendiri, kebelingan sendiri. Tapi lebih baik itu kita belajar sama-sama, karena kita sama-sama pengen lulus ya. Belajar sama-sama, saling sharing sama teman. Belum tentu misalnya barangkali kita sudah merasa materi yang kita punya itu banyak, lengkap, tapi enggak juga. Ternyata kalau misalnya kita saling ngobrol sama teman-teman kita, mungkin ada masukan materi apa lagi yang harus kita pelajari. Kalau kayak aku tuh kemarin sampai ngehubungin teman-teman aku yang mungkin ada di jurusan lain, terus aku tanyain kira-kira kalau misalnya jabatan aku yang ini nanti ngarahnya ke arah mana ya, kayak gitu teman-teman. Terakhir sekarang untuk teman-teman selamat belajar. Kemudian teman-teman bisa lihat-lihat juga soal-soal yang udah aku bikin. Aku udah membuat beberapa soal. Terus kalau misalnya ada soal-soal yang pengen teman-teman request, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke sosial media aku. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.